Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Setelah minggu lalu kita sudah bahas sampai kedudukan garis terhadap lingkaran. Sekarang kita sudah masuk ke kedudukan dua lingkaran. Kita mulai aja ya. Jadi untuk kedudukan dua lingkaran ini, yang pertama itu biasanya anggaplah itu L2 gitu ya, kemudian nanti ada yang lingkaran kecilnya, ini misalin L1. Kedudukan ini dinamakan L1 di dalam L2. Kemudian kedudukan yang berikutnya itu masih ada L2, kemudian ada L1. Nah, yang ini gimana nih L1 terhadap L2-nya? Si L1-nya tuh kayak yang nempel ya, nempel tapi di dalam. Jadi nanti kedudukan ini namanya L1 dan L2 bersinggungan. Bersinggungannya di mana? Di dalam. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ini ada L2. Kemudian yang ini L1. Kelihatannya gimana? Ada irisannya ya. Berarti nanti yang ini namanya L1 dan L2 itu kedudukannya berpotongan. Ya, kemudian yang berikutnya ini dan ini. Jadi ini L2, ini L1. Hampir sama kayak yang kedudukan yang ini, cuman bedanya dia bersinggungannya di mana? Di luar ya. Jadi nanti L1 dan L2 bersinggungan tapi di mana? Tapi di luar, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ini L2, ini L1. Gimana tuh kedudukannya? L1 dan L2 itu saling lepas ya. Jadi ada 5 kedudukan. Nah, kalau di LKS atau di buku paket yang kalian pakai, itu masing-masing ada rumusnya. Jadi kalau L1 di dalam L2 syaratnya seperti apa, begitupun yang L1 dan L2 bersinggungan di dalam itu syaratnya gimana, masing-masing ada rumusnya. Nah, supaya nggak terlalu banyak ngafalin rumus, nah biasanya ibu tuh ngerjain soal yang kedudukan dua lingkaran tuh biasanya langkah-langkahnya kayak gini. Langkah menyelesaikan, atau jangan menyelesaikan, apa ya, menentukan kali ya. Langkah-langkah menentukan kedudukan dua lingkaran. Lihat aja. Yang pertama itu cari titik pusat dari lingkaran yang pertama. Jadi tulisnya P1 ya. Jadi ini P1 itu pusat dari lingkaran 1, sama cari titik pusat P2 berarti pusat dari lingkaran 2. Selain nyari P1 dan P2, itu cari juga, ini kurang kata cari ya. Cari, nah gitu. Cari juga R1. Kalau R berarti apa? Jari-jari ya. Jari-jari dari lingkaran 1 sama jari-jari lingkaran 2. Nah, habis nyari masing-masing pusat dan jari-jari dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, nanti sama kalian hitung nilai R1 tambah R2 sama hitung dari mutlak R1 kurangi R2. Gitu ya. Kemudian cari jarak antar pusat. Jadi kan tadi kita udah dapat P1 itu pusat dari lingkaran 1 sama P2 itu pusat dari lingkaran 2. Langkah ketiga kita cari jarak antar pusat. Jarak antar pusat itu apa? Jadi nanti kita hitung mutlak P1 P2. Jadi ini jarak itu simbolnya mutlak ya. Nah,
habis udah nemu P1, P2, R1, R2, kemudian R1 tambah R2, mutlak R1 kurangi mutlak R2 sama jarak antar pusat. Langkah yang keempat itu buat garis bilangan. Apa yang dibikin di garis bilangan? Jadi nanti bandingkan nilai R1 tambah R2, kemudian nilai R1 kurangi R2 dalam tanda mutlak, dan nilai jarak antar pusatnya, nilai si mutlak P1, P2 ini di garis bilangan. Nah, supaya tahu garis bilangannya gimana, jadi kalau misalnya digambarin kayak gini, ada tanda mutlak. Ini untuk mutlak R1 min R2, yang ini untuk R1 tambah R2. Ini areanya untuk A, ini areanya untuk B, ini C, yang ini D, yang ini E. Maksudnya apa? Nah, jadi tadi kan kita udah ada langkah-langkahnya nih. Si garis bilangan ini apa yang dibandingkan? Jadi nanti si R1 tambah R2-nya taruh di garis bilangan, si R1 min R2-nya juga taruh di garis bilangan. Nah, nanti bandingkan si nilai mutlak P1, P2 ya. Yang ditulis di garis bilangan mah cuma si nilai jari-jarinya aja. Nanti si nilai ini bandingkan. Kalau misalnya ternyata nanti nilainya ada di sebelah kiri dari nilai yang hasil pengurangan jari-jarinya, berarti dia jatuhnya di wilayah A. Wilayah A itu apa? Kalau dia jatuhnya di sebelah sini, berarti dia itu kedudukannya L1 di dalam L2. Tapi kalau misalnya nanti ternyata nilai si jarak antar pusatnya itu sama kayak nilai dari selisih jari-jarinya, tapi dalam tanda mutlak ya, jadi akan selalu positif nilainya. Nilainya itu sama nih di sini. Berarti nanti areanya itu ada di L1 dan L2 itu bersinggungan di dalam. Kalau nanti ternyata areanya jatuhnya di sini nih, nilai si P1 si P2-nya itu. Jadi yang dibandingin tuh jarak antar pusatnya ya. Nah, jatuhnya di sini berarti nanti si L1 dan L2 itu berpotongan. Yang ini areanya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata jatuhnya di sini nih si jarak antar pusat teh sama kayak hasil penjumlahan dari jari-jari lingkaran pertama ditambah sama jari-jari lingkaran 2. Berarti nanti dia itu kedudukannya L1 dan L2 bersinggungan di luar. Yang terakhir, kalau misalnya nanti ternyata nilai jarak antar pusatnya ada di sebelah sini, itu berarti yang ini L1 dan L2 saling lepas. Gitu ya. Bisa? Nah, supaya lebih kebayang, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contohnya. Tentukan kedudukan lingkaran. Untuk L1-nya itu dia persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x tambah 2y tambah 1 sama dengan 0. Untuk lingkaran yang keduanya itu x kuadrat tambah y kuadrat minus 4x minus 6y min 3 sama dengan 0. Nah, gimana nih? Ikutin langkah-langkah yang tadi Ibu suruh, yang sebelah sini nih ditulisnya. Yang pertama itu kita cari titik pusat yang pertama atau dari lingkaran yang pertama. Berarti nanti pusat 1, ingat rumusnya apa? Min setengah A besar, min setengah B besar. Kita lihat lingkaran yang pertama dulu. A besar dan B besarnya berapa itu nilainya? Berarti nanti min setengah A besarnya itu ini, yang enggak, yang nempel sama X, berarti nanti dikali 2, min setengah B besarnya juga sama 2 ya. Berarti nanti kita dapat pusat satunya berapa? Min setengah kali 2, min 1. Min setengah kali 2 juga min 1. Berarti nanti pusat untuk lingkaran yang pertama itu min 1, min 1 ya. Udah nih, sekarang cari pusat yang kedua. Pusat yang kedua juga sama rumusnya. Min setengah A besar sama min setengah B besar. Ini berarti ya udah tinggal lihat A besar di lingkaran kedua itu berapa nilainya. Yang nempel sama X itu min 4 ya. Berarti ini nanti jadi dikali min 4
koma min setengah kali B besar. B besarnya berapa tuh? Min 6. Sama dengan min setengah kali min 4 itu berapa? Positif 2 ya. Min setengah kali min 6 itu 3. Udah dapat nih P1 nya di min 1, min 1. Pusat lingkaran keduanya itu ada di 2,3. P1, P2 udah dapat. Yang belum apa? R1 ya. Cari jari-jari yang pertama. Rumusnya apa? A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi C, ya enggak? Sama dengan akar. A kecil B kecilnya bisa pakai yang ini ya. Nanti kita pakai min 1 dikuadratin tambah min 1 dikuadratin, karena ini juga A kecil dan B kecil untuk jari-jari yang pertama. Dikurangi C. C-nya berapa tuh? C untuk lingkaran yang pertama itu 1, berarti nanti minus 1. Sama dengan gitu ya. Min 1 dikuadratin 1. Ditambah min 1 dikuadratin juga 1. 1 tambah 1, 2. 2 kurangi 1 berapa? 2 kurangi 1 dia jelas 1. Akar 1 berapa? 1 gitu ya. Ini untuk jari-jarinya yang lingkaran pertama. Sekarang kita cari jari-jari untuk lingkaran yang kedua. Rumusnya sama. A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi C. Nah sekarang yang dilihat dari A kecil dan B kecil untuk yang ini, berarti yang pusat yang kedua ya. Ini juga A kecil B kecil. Tapi untuk yang lingkaran kedua berapa tuh? 2 dikuadratin tambah 3 dikuadratin kurangi C-nya. Hati-hati C-nya negatif, berarti nanti di sini tulisnya min 3 gitu ya. Sama dengan 2 dikuadratin 4 tambah 3 dikuadratin itu 9. Min kali min, hati-hati jadi plus ya. Tulis dulu deh. 4 tadi kan ditambah 3 kuadrat 9, min kali min dia jadi plus. Berapa tuh? 4 tambah 9, 13. 13 tambah 3, 16 ya. Ibu hapus. Jadi ini nanti dapat akar 16. Akar 16 itu berapa? Akar 16 itu 4. Langkah pertama udah selesai. Kita udah nyari P1, P2, R1, dan R2. Berikutnya kita cari nilai R1 tambah R2 sama mutlak R1 min R2. R1 tambah R2 berarti ini. R1-nya itu 1, R2-nya itu 4. Kalau dijumlahin berapa? 5 ya. Sekarang selisihnya. Tapi dalam tanda mutlak. R1-nya itu 1 dikurangi 4. Nah, 1 kurangi 4 itu berapa? Minus 3 ya. Tapi dia dalam tanda mutlak. Ingat, yang di dalam tanda mutlak itu selalu positif. Berarti 3. Langkah ke berapa ini? Langkah kedua juga udah ya. Nah, sekarang kita cari nilai jarak antar pusat. Berarti nanti P1, P2 dalam tanda mutlak gitu ya. Tapi ini disebutnya tuh jarak ya. Jarak antar pusat sama dengan akar gitu ya. Ingat, jarak. Konsep jarak itu akhir kurangi awal. Akhirnya di mana? Akhirnya itu di P2. Berarti nanti P2 dulu nih. 2 dikurangi min 1 gitu ya. 2 kurangi min 1 dikuadratin gitu ya. Ditambah sekarang yang B-nya 3 dikurangi min 1. 3 min 1 gitu ya. Ingat konsep jarak. Nah, mau diapain dulu nih? Min kali min berapa tuh? Plus ya, berarti nanti kita punya 2 tambah 1 dikuadratin tambah 3 tambah 1 dikuadratin juga ya enggak, karena min kali min juga plus. 2 tambah 1 berapa tuh? 3 ya. 3 dikuadratin 9. Langsung 3 tambah 1 itu 4. 4 dikuadratin itu 16. 9 tambah 16 itu akar 25. Akar 25 itu berapa? 5 ya. Langkah ke-1 udah, kedua juga udah, ketiga juga udah. Berarti sekarang tinggal langkah keempat. Langkah keempat apa nih katanya? Buat garis bilangan katanya. Bandingkan nilai R1 tambah R2, R1 min R2 sama jarak antar pusatnya di garis bilangan. Oke. Ini nggak akan ibu hapus dulu, jadi nanti kita kasih space di sini ya, biar kelihatan. Nah, jadi maksudnya di sini tuh gimana? Jadi kita bikin garis bilangan nih. Kita bikin garis bilangan. Nilai mutlak R1 min R2 tadi berapa? 3 kan? Jadi tulis di sini 3. Kemudian nilai R1 tambah R2 berapa? R1 tambah R2 itu 5. Sekarang kita bandingkan si P1, P2-nya, jarak antar pusatnya tadi berapa? 5 juga. Berarti di sini dong. Sama, ya enggak? Berarti jatuh areanya di mana?
di sini nih, di D dia tuh. Posisi D itu apa? Posisi D itu L1 dan L2 bersinggungan di luar. Jadi udah ketahuan nih, ternyata kedudukan lingkaran L1 dan L2 ini dia bersinggungan di luar. Kenapa? Karena nilai jarak antar pusatnya itu sama kayak jumlah dari jari-jarinya. Kayak gitu. Bu, udah kayak gini aja? Udah kayak gini aja. Bisa? Jadi pokoknya yang harus diingat tuh cari jarak lagi. Yang pertama, cari pusat dari lingkaran 1, kemudian pusat dari lingkaran 2, cari jari-jari lingkaran 1 sama jari-jari lingkaran 2. Abis ini masing-masingnya dapat, kita hitung hasil penjumlahan jari-jarinya, dapat berapa. Kemudian hitung hasil pengurangannya, tapi dalam tanda mutlak, artinya nilainya pasti akan selalu positif. 2 langkah ini udah, kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, itu cari jarak antar pusat. Ingat, jarak antar pusat, ini kan pusat 1, ini pusat 2, yang dicari jaraknya. Berarti kalau P1, P2, ingat akhirnya di mana nih? Akhirnya di P2. Konsep jarak itu akhir kurangi awal. Berarti yang P2 kurangi P1. P2-nya berapa? Ini 2 kurangi min 1 gitu ya, dikuadratin, tambah 3 kurangi min 1 dikuadratin. Nanti kalian hitung gitu ya. Ingat kerjaan dulu yang ini nih, min kali min jadi plus, yang ini min kali min jadi plus, nanti baru dijumlahin dulu, baru dikuadratin. Nah, nanti tarik akar, berapa nilai akarnya. Langkah 1, 2, 3 selesai, lanjut ke buat garis bilangan. Ke sini, bikin garis bilangan. Apa yang dibikin di garis bilangan? Bandingkan nilai R1 tambah R2. R1 tambah R2 tadi berapa? 5. Sama mutlak R1 min R2 tadi berapa? 3. Dan jarak antar pusatnya. Jarak antar pusatnya itu berapa? 5. Nah, berdasarkan tadi yang ini, yang Ibu udah bahas di awal, ternyata nilainya itu jatuhnya di area D. Area D itu apa? Oh, berarti lingkaran itu teh L1 dan L2 bersinggungan di luar. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada satu sisa materi lagi, yaitu persamaan garis singgung. Lumayan banyak. Kalau misalnya nggak cukup di satu pertemuan, kayaknya akan dibagi 2. Kemungkinan besar beres sih. Jadi nanti UAS itu awal Desember. Ibu udah ditagih buat bikin soal oleh Bekasek Kurikulum untuk dikumpulkan maksimal itu tanggal 25 November. Jadi yang masih kurang tugasnya, yang masih belum ngumpulin tugasnya, silahkan lengkapi. Karena ya seenggaknya dicicil gitu ya dari sekarang, daripada nanti brek sekaligus gitu ya, mepet-mepet mau ke UAS atau bahkan mepet-mepet bagi rapot. Konsekuensinya bagi yang tugasnya masih belum selesai ataupun yang belum ikutan PTS karena tugasnya belum selesai, ya nanti kemungkinan besar nilai untuk di rapotnya, karena sekarang udah pakai sistem e-raport ya, jadi kalau misalnya kosong itu si nilainya nggak akan muncul di rapotnya. Jadi mau nggak mau supaya muncul nilainya, yaitu nilai si tugas-tugasnya harus dilengkapi dulu gitu biar ada nilainya ya, karena ibu bisa aja ngekosongin. Nah, kalau kosong itu nanti mata pelajaran ibu nggak akan muncul di rapot kalian bagi yang tugasnya belum selesai atau bahkan yang dari awal belum ngerjain sama sekali, atau ada juga yang masih bolong-bolong. Jadi silahkan untuk dilengkapi supaya nanti nilainya muncul nih di rapot ya. Kemudian apa lagi ya? Udah sih, tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M ya, karena kita masih di kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan di bulan Januari kita udah belajar tatap muka ya. Silahkan disalin materinya, nanti ibu bikin slot untuk upload tugas. Kalau misalnya bu, aku masih belum bisa upload link dan upload foto di Google Classroom, boleh WhatsApp ibu ya. Kalau misalnya nanti bulan Januari kita masih belum bisa belajar tatap muka, kemungkinan besar Google Classroom yang sekarang, pokoknya yang sekarang beresin dulu nih sampai semester ganjil, sampai nanti UAS. Nah, nanti untuk yang semester genap, ibu akan bikin Google Classroom yang baru. Insya Allah tidak ada lagi kendala, bu aku nggak bisa upload ya, jadi nanti ibu pakai email yang baru, yang Google Drive-nya unlimited. Oke, makasih semuanya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.